Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA bersama saya Muhammad Sukamto, guru IPA MTS Negeri 6 Hulu Sungai Selatan. Tentu kalian masih ingat kan kemarin kita membicarakan masalah unsur, senyawa, dan campuran. Oke, masih ingat tuh ada gambarnya es campur seger kan? Ya, kenapa dinamakan es campur kemarin masih ingat? Iya, dinamakan es campur karena ya campuran dari beberapa bahan, ya kan? Ada agar-agar, ada kolang-kaling, itu ada roti dan sebagainya. Jadi dinamakan es campur. Nah, sekarang cara membuatnya kan dicampur-campur. Bisa enggak kira-kira es campur ini kita pisah-pisah lagi? Iya, tentu bisa. Oke, jadi kita sekarang bicarakan pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran masih ingat kemarin misalnya kalau ada apa namanya air dengan kerikil, ya kan? Kita campurkan. Kalau dipisahkannya bagaimana? Nah, kalau air dengan kerikil, nama memisahkannya yaitu dekantasi, yaitu memisahkan zat terlarut dari pelarutnya secara langsung. Kenapa bisa secara langsung? Karena kan partikelnya besar. Nah, ini ya kan, jadi langsung dituang airnya. Itu namanya pemisahan secara dekantasi. Kalau misalnya eh, lebih kecil, Bang, partikelnya bagaimana? Ya kan? Iya, bagus. Yaitu secara filtrasi, yaitu memisahkan zat terlarut dari pelarutnya dengan menggunakan alat penyaring. Jadi ada alat penyaringnya karena partikelnya kan kecil tadi. Jadi kalau dipisahkan secara langsung tentu terikut kembali. Nah, jadi bagaimana? Ini pakai alat penyaring yaitu ya kan kalau misalnya kita di laboratorium biasanya dengan kertas penyaring ya kan contohnya kalau di rumah kan misalnya pakai yang kita menganukan teh itu kan nah itu seperti itu kertas saringnya kalau misalnya kita memisahkan santan kan dari kelapanya nah itu juga proses filtrasi yaitu memisahkan zat terlarut dari pelarutnya dengan menggunakan alat penyaring nah, seperti itu oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ada garam misalnya, ada garam tumpah jadi kotor, jadi kita bisa membuat kembali itu namanya kristalisasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan mudahnya salah satu komponen campuran mengalami penguapan, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi garam yang kotor tadi bisa kita larutkan dalam air, ya kan? Karena tadi kotor, maka kita gunakan kertas penyaring. Jadi itu kalau seperti itu maka dinamakan rekristalisasi. Jadi karena asalnya garam kristal terus kita larutkan dikristalkan kembali. Jadi rekristalisasi dengan proses penguapan. Berikutnya yaitu kromatografi. Nah, kromatografi itu apa? Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelajuan zat terhadap media pembawanya. Nih contohnya kalian bisa coba sendiri kan di rumah punya tisu kan. Nah, silakan tisu ditotoli spidol. Nah, setelah ditotoli di ujungnya terus di ujung sininya dimasukkan sedikit ke air, ya kan? Tunggu beberapa saat airnya kan akan naik. Nah, nanti amati apa yang terjadi. Nah, nanti akan yang warna hitam tadi berubah menjadi warna berbagai warna seperti ini. Nah, itu nama pemisahnya secara kromatografi. Jadi memisah berdasarkan kelajuan. Jadi siapa yang laju maka dia akan berdahulu. Ya kan? Jadi yang lambat akan terduduk nanti di sini. Seperti itu. Oke. Berikutnya sentrifugasi. Sentrifugal ya kan yaitu gaya melingkar di mana pemisahan campuran partikel-partikel terlarut berdasarkan gaya sentrifugal. Jadi semacam kalian membuat permainan ya kan kaleng ya kan kamu ikat dengan tali diisi banyu yang kotor coba kamu putar terus. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah pemisahan campuran. Jadi partikel-partikel tadi yang kotor tadi maka akan mengendap di bawahnya. Seperti itulah. Jadi ini contohnya misalnya kalau kita memisahkan darah. Nah, itu dengan cara seperti itu jadi sentrifugasi pakai alat seperti ini diputar-putar. Nah, akhirnya nanti diperoleh darah yang sudah memisah-misah seperti ini. Ya kan? Berikutnya yaitu destilasi. Nah, destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran yang sesama zat air tetapi memiliki titik-titik yang berbeda. Jadi contohnya misalnya alkohol dengan air kan kita tidak tahu mana alkoholnya, mana airnya gitu. Jadi kita masukkan di sini
di labu destilat, ya kan? Itu karena zatnya sama, ya kan, bisa bercampur sempurna. Jadi misalkannya seperti ini. Jadi nanti dipanaskan, titik didih air semuanya kan tahu, yaitu 100, ya kan? Kalau alkohol ada yang tahu berapa? Iya, alkohol itu sekitar 79. Jadi kalau dipanaskan antara air sama alkohol, siapa yang kira-kira menguap dahulu? Iya, pinter. Jadi alkohol karena titik didihnya lebih rendah. Jadi alkohol akan menguap ke sini, masuk ke sini. Nah, di sini ini adalah proses pengembunan di sini. Ini adalah pengembunan. Jadi di sini ada air mengalir, ya kan? Di sini air masuk keluar. Jadi nanti di sini lama-lama uapnya tadi akan mendingin dan menetes di sini menjadi alkohol seperti itu. Jadi ini adalah memisahkan secara destilasi. Oke. Nah, berikutnya sublimasi. Sublimasi itu apa? Pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud zat yang mudah menyublim. Contohnya apa? Iya, iodin, kan? Kapur barus. Tuh. Jadi diuapkan seperti itu karena mudah, terus di atasnya di sini diberi pendingin. Jadi nanti akan menempel di atas sini. Contohnya kapur barus berarti di sini diberi cetakan-cetakan supaya bulat-bulat misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sublimasi. Oke, saya harapkan kalian mengerti, ya kan? Lebih lanjut nanti bisa dibaca buku PDF-nya. Berikutnya, sekarang perhatikan dengan baik-baik. Silakan dijawab, ditulis, ya kan? Nanti tulis jawabannya dikirim ke WA, ya kan? Oke, langsung saja misalnya 1A, 2B, 3C misalnya, langsung ke WA. Dijawab saya ya. Oke, soal yang pertama. Cara yang paling tepat untuk memisahkan garam dari air laut adalah, saya ulangi lagi, cara yang paling tepat untuk memisahkan garam dari air laut adalah A. Destilasi, B. Filtrasi, C. Kristalisasi, D. Kromatografi. Jadi kamu jawab nomor 1 ini apa? Cukup dijawab, tulisnya aja ABCD-nya aja lah, misalnya 1A misalnya. Oke, seperti itu. Yang kedua, pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih, unsur penyusunnya adalah A. Destilasi, B. Filtrasi, C. Kristalisasi, D. Kromatografi. Silakan ditulis jawabannya saja sekali lagi. Cukup misalnya 2A, misalnya 2B, 2C, 2D. Kan? Yang ketiga, campuran yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi adalah, nah ini tadi barusan dijelaskan ya kan. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi adalah A. Campuran kamfer dengan pengotornya. B. Campuran air dengan pasir. C. Campuran air laut. D. Campuran air dengan alkohol. Nah ini jawabannya apa? Nomor 3. Dan nomor 4. Teknik pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan ukuran partikel komponen campuran adalah, sekali lagi, teknik pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan ukuran partikel komponen campuran adalah A. Kristalisasi, B. Destilasi, C. Filtrasi, D. Sublimasi. Oke, yang 4. Dan yang terakhir, nomor 5. Zat warna pada tinta dapat diketahui campuran komponennya dengan cara A. Kromatografi, B. Sublimasi, C. Ekstraksi, D. Destilasi. Sekali lagi silakan dijawab langsung di WA di Japri saya. Oke, terima kasih. Dan selamat berjumpa nanti dalam pembelajaran berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.